Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih membahas kitab Matan Abi Syuja', yaitu sebuah kitab fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang seputar fikih muamalah, yaitu fikih tentang diantaranya tentang jual beli. Kalau di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama tentang riba dalam jual beli, bahwasanya di dalam jual beli itu terkadang terjadi riba kalau seseorang tidak memahaminya, yaitu ada beberapa komoditi yang di situ bisa berlaku riba, di antaranya emas, perak, gandum, kurma, ya makanan-makanan pokok. Kemudian uang, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi di dalamnya riba. Kalau tukar emas dengan emas, maka harus harus sesuai, ya, dan harus tunai. Sehingga kita harus menghindari memberi emas secara kredit atau memberi emas secara online. Kalau beli emas, serahkan uangnya, bayar, kita langsung dapat emasnya. Tidak boleh ada penundaan. Ya, kalau ada penundaan, kita sudah bayar, ternyata emasnya diterima besok atau lusa, maka ini terjadi riba di situ. Sebagaimana kita bahas. Adapun malam hari ini kita akan membahas tentang al-khiyar. Al-khiyar di sini adalah meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi di dalam Islam kita itu diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya khiyar. Apakah jual beli ini kita teruskan atau kita cancel, kita batalkan karena faktor-faktor tertentu. Ya. Jadi kita jual beli itu jangan tergesa-gesa. Jangan, kalau orang Jawa itu gobu. Karena biasanya kalau kita tergesa-gesa itu akan terjadi penyesalan. Oh iya, kenapa tadi saya beli barang ini padahal saya belum terlalu butuh.
Kenapa saya beli barang ini padahal harganya luar biasa mahal? Ya ini di antara hikmah diberikannya waktu untuk memilih, waktu untuk berpikir. Ini namanya kurang lebih khiyar. Kita bacakan ya. Faslun al-khiyar. Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan pembahasan tentang dalam bahasa fikih al-khiyar, yaitu waktu untuk berpikir. Beliau mengatakan wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Seorang penjual dan pembeli itu bisa memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah, ya. Selama mereka belum berpisah. Baik, kita bahas. Khiyar, al-khiyaru dari segi bahasa adalah al-ikhtiyar, yaitu memilih. Ya, memilih. Memilih di antara dua pilihan, meneruskan jual beli atau membatalkan. Bisa juga misalnya orang dia jualan HP. Kemudian ketika akan terjadi akad, orang ini, saya nggak jadi menjual. Itu sah-sah saja kalau memang belum terjadi akad, belum berpisah. Ya. Atau orang mau membeli, saya nggak jadi beli, tapi selama belum berpisah ya, selama belum berpisah. Jadi al-khiyar itu dari segi bahasa adalah al-ikhtiyar, yaitu memilih. Ada waktu untuk memilih. Kemudian dari segi istilah, isbatu haqqi imda'il aqdi au fasqihi, yaitu pilihan yang diberikan kepada penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkan. Pilihan yang diberikan kepada penjual atau pembeli untuk meneruskan, ya, atau membatalkan akad jual belinya, ya, membatalkan akad jual beli. Jadi ada pilihannya. Ini indahnya Islam kayak gitu. Landasan adanya khiyar ini ada landasannya para jemaah. Ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Seorang penjual dan pembeli itu mereka punya waktu untuk memilih, kata Nabi, malam yatafarraqa, sebelum sampai mereka berpisah. Ya. Jadi waktu khiyar ini sampai mereka itu berpisah. Misalnya ya, kita beli handphone di salah satu supermarket, entah itu di di WTC atau di Plaza Marina, kita beli di konternya. Ya. Kita beli, maka ketika proses mungkin tawar-menawar, kita pilih-pilih, kita lihat-lihat, kita cek barangnya, itu masih ada proses khiyar. Ya, ada proses khiyar malam yatafarraqa, sebelum kita berpisah. Sebelum kita berpisah. Kalau sudah berpisah, kemudian kalau sudah terjadi akad, kemudian berpisah, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk memilih, tidak ada khiyar. Maka harus terjadi jual beli. Ya. Atau misalnya kita mau beli HP, kita lihat-lihat dulu, kemudian kita tinggal. Ya, nanti kita balik lagi. Itu kan masih ada waktu. Ya, masih ada. Jadi intinya malam yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Kemudian Nabi melanjutkan, fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau penjual dan pembeli ini sama-sama jujur dan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi memberikan penjelasan tentang urgensi kejujuran dalam jual beli. Ya. Dalam jual beli itu harus ada kejujuran. Kalau kita jual barang, kemudian barang itu ada cacatnya, maka jelaskan apa adanya, supaya keuntungan yang kita dapatkan itu berkah.
Ya, tapi kalau kita sudah menyembunyikan, kita berdusta, maka walaupun untungnya itu besar, tapi nol berkahnya, tidak ada berkahnya. Padahal yang kita cari itu kan bukan semata-mata besarnya nominal, tapi bagaimana keuntungan sedikit atau banyak itu betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi mengatakan fa in saddaqa. Kalau penjual dan pembeli itu sama-sama jujur, wa bayyana, dan menerangkan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima. Maka dia jual beli itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan customer atau konsumen atau pembeli, dia harus jujur. Dia harus jujur. Jujurnya pembeli itu kayak gimana? Jujurnya pembeli itu misalnya terkadang kan ada orang itu ngomong ngaku-ngaku, saya tadi di counter ini, saya tadi di counter ini dapat harga sekian. Padahal dia nggak pernah datang ke counter itu. Supaya dapat harga murah di counter yang saat ini dia kunjungi. Saya tadi datang ke tempat ini, ke toko ini, dapat harga segini. Padahal dia nggak pernah datang ke toko itu, cuma bohong aja. Supaya dapat harga lebih murah. Ini namanya jual beli yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kebohongan. Karena ada unsur kedustaan di situ. Maka hati-hati. Lisan ini bahaya kalau nggak dijaga. Ya, sampai dalam jual beli harus dijaga. Ya, harus dijaga. Kemudian Nabi mengatakan wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau penjual dan pembeli itu menyembunyikan, ada yang disembunyikan, ada yang ditutup-tutupi, wa kadzdzaba, dan ada yang berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan dalam jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dalam hal ini Nabi menyebutkan adanya hak pilih. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli itu ada waktu untuk memilih bil khiyar sebelum mereka berpisah, ya, sebelum mereka berpisah. Kalau sudah berpisah, maka sudah terjadi jual beli, ya, terjadi jual beli. Misalnya, ya kita contohkan tadi. Jadi khiyar ini ada macam-macam. Ya. Khiyar ini ada bermacam-macam. Yang pertama namanya khiyarul majlis. Ya, namanya khiyarul majlis. Yaitu proses untuk berpikir atau waktu untuk berpikir ketika masih dalam majelis, dalam tempat yang sama. Ya, dalam tempat yang sama. Misalnya kita beli HP tadi ya di counter. Kita lihat, kita cek dalam waktu yang lama, kita perhatikan, kita banding-bandingkan harga di internet. Ya wis kita beli. Ya kita beli, kita bayar, ya kita bayar, tapi belum berpisah ini, belum berpisah. Sebetulnya kalau belum berpisah, itu masih boleh terjadinya pembatalan. Masih boleh terjadinya pembatalan karena belum berpisah. Ya, walaupun sudah dibayar. Saya nggak jadi, saya cancel ini. Itu kalau dalam Islam boleh. Tapi kalau kita sudah menentukan pilihan, kita bayar, kemudian kita pergi, ya kita pergi dari counter itu, pindah ke lantai 2, jalan-jalan ke lantai 3, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk membatalkan. Ini sudah terjadi akad. Ya, karena tadi sabda Nabi malam yatafarraqu, sebelum berpisah, sebelum berpisah. Ini kalau jual belinya itu ketemu antara penjual dan pembeli. Kalau jual belinya lewat telepon, ya ini kan terjadi jual beli lewat telepon. Ya, kita dikasih tahu barangnya, kasih tahu gambarnya, videonya, kita telepon orang penjualnya ini. Terjadi tawar menawar. Ya, jadi selama telepon itu belum ditutup, masih ada proses khiyar, meneruskan atau membatalkan. Tapi kalau sudah ditutup teleponnya, kita sudah transfer, kita sudah bayar, tutup teleponnya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk namanya khiyar, membatalkan atau meneruskan, karena sudah ditutup teleponnya. Ini kalau masalah telepon. Kalau belanja di marketplace, ya belanja online, waktu pilihnya bagaimana? Waktu khiyarnya ini di mana? Ya,
Waktu khiyarnya sebelum kita buat pesanan kan ya. Kalau biasanya kan masukkan barang ke keranjang, kemudian check out gitu ya. Kemudian kalau sudah buat pesanan itu sudah tidak ada lagi khiyar biasanya. Ya, maka harus terjadi jual beli. Ini namanya khiyar, yaitu khiyarul majlis. Pokoknya masih dalam majlis, dalam tempat tadi, dan belum berpisah itu lanjut atau tidak itu masih bisa dipikir-pikir dulu, ya. Jangan tergesa-gesa. Ini namanya khiyarul majlis. Bahkan di dalam Islam itu dilarang salah satu pihak itu tergesa-gesa. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yakhilu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilahu. Ya, tidak halal bagi seseorang meninggalkan sahabatnya karena takut dia akan membatalkan transaksinya. Jadi kita jual HP, ya, jual HP dengan dengan begini, kemudian ada teman kita yang beli, dia bayar, langsung kita tinggalkan begitu saja. Karena kalau sudah ditinggalkan kan berarti nggak boleh dibatalkan kan, karena sudah berpisah. Maka ini nggak boleh, jangan langsung ditinggalkan. Ya, khasyata, kata Nabi, khasyata an yastaqilahu. Ya, karena dia takut akan pihak lain itu akan membatalkan transaksinya. Ya. Jadi jangan langsung ditinggalkan begitu saja. Khawatir nanti dia nggak jadi, khawatir nanti dibatalkan. Ya. Namanya orang kan punya waktu untuk berpikir. Ya. Dilihat dulu, mungkin dimusyawarahkan dulu dan lain sebagainya. Ini yang pertama, ini disebutkan oleh pensyarah dalam buku ini, yaitu yang dikenal dengan khiyarul majlis. Ya, selama masih dalam satu tempat, satu kantor, satu toko, belum berpindah ke toko yang lain, belum berpindah ke tempat yang lain, maka proses jual beli diteruskan atau tidak itu masih bisa dilakukan. Ya, tapi kalau sudah berpindah, maka itu sudah harus terjadi jual beli, imma batal atau imma terus. Kemudian yang kedua adalah khiyarus syart. Namanya khiyarus syart, yaitu jual beli dengan memberikan persyaratan. Ya, jual beli dengan memberikan persyaratan. Disebutkan oleh beliau dalam hal ini, kita kembali ke matan, maksudnya ke perkataan penulis yaitu Abu Suja. Walahuma an yashtaritul khiyara ila salasati ayyamin. Boleh bagi penjual atau pembeli untuk mensyaratkan, ya, memberikan syarat sampai batas waktu 3 hari. Apakah melanjutkan atau menunda atau membatalkan jual beli sampai 3 hari. Contohnya begini. Kita ada orang jual beli motor. Si A penjual, dia jual motornya kepada si B. Ya, jual motor. Maka si B ini mensyaratkan, saya mau beli motor Anda, tapi saya pakai dulu 3 hari, saya cek 3 hari ini. Enak atau enggak, layak atau enggak, sampai 3 hari. Ya, ini boleh. Ya, ini boleh karena ini termasuk yang kedua khiyarus syart, yaitu salah satu dari pihak penjual atau pembeli itu memberikan syarat. Saya mau beli barang ini tapi saya minta waktu 3 hari. Mau beli HP-nya dicek dulu, ya, dan sebagainya. Beli motornya dicek dulu. Beli rumahnya dicek dulu sampai 3 hari. Ya. Ternyata kok sampai 2 hari motornya itu begini. Ya, bukan kelalaian dari calon pembeli ini. Ya, maka saya nggak jadi beli motor ini. Saya lihat selama 2 hari ini ada hal begini. Itu sah-sah saja dalam Islam. Karena ini disebutkan oleh beliau ya dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Walahum an yashtaritul khiyara ila salasati ayyam. Boleh di antara kedua belah pihak itu mensyaratkan, ya, sampai batasnya itu 3 hari. Batasnya itu 3 hari. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam
mazhab yang lain seperti mazhab Hambali itu lebih dari 3 hari itu boleh. Ya, tapi harus jelas. Jelas itu waktunya jelas. Misalnya 1 pekan, ya 2 pekan, harus ada kejelasan waktu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu batasnya 3 hari saja. Ya, 3 hari itu ngitungnya bagaimana? Ya, ngitungnya bagaimana ya? Ketika misalnya kalau kita mau beli motor, kita kan teman sendiri. Saya bawa dulu ya motornya ya 3 hari. Jadi ya dihitung 3 hari itu kalau mazhab Syafi'i kan kita ngambil motornya itu kapan? Misalnya maghrib hari Kamis. Makanya 3 hari maghrib itu harus balik lagi ke ke penjualnya. Jadi atau tidak? Ya. Kalau jadi bayar, kalau nggak jadi ya kembalikan barangnya. Ya. Tapi kalau dalam hal ini adanya pensyaratan ini, si pembeli ini sebelum dia melakukan akad, dia minta syarat 3 hari untuk mengecek bawa barangnya. Selama barang ini dibawa oleh calon pembeli, maka tanggung jawab itu berpindah kepada calon pembeli ini kalau terjadi apa-apa. Ya. Karena kan sebelum dibawa kan dicek dulu, penjual mengecek motornya, pembeli juga ngecek di tempat tadi. Ya, dicek. Sama-sama ngecek, kalau selama dibawa ini terjadi apa-apa, maka tanggung jawabnya tanggung jawab calon pembeli tadi. Ya. Karena kalau barang itu sudah dibawa oleh pembeli walaupun belum dibayar, tanggung jawab berpindah kepada si calon customer ini. Ya. Itu harus jelas. Ini dalam Islam itu boleh. Ya. Ayyahiqu likullin munaqidin bil ittifaq anna samar muddatul khiyar salah satu ayyam qabla imdahi wa ibramil aqdi wa yajuzul ittifaq ala an aqall min dzalika. 3 hari ini semacam penjelasan saja. Kalau kurang dari 3 hari, cuma 2 hari, cuma sehari, maka itu boleh-boleh saja. Ya, sah saja tergantung kebutuhan. Ini namanya khiyaru asyar. Ya, khiyaru asyar. Yang berikutnya bentuk khiyar yang lain setelah khiyarul majlis ada khiyarul syart. Ya, seseorang mensyaratkan saya bawa barang ini 1 hari, 2 hari, ya. Atau sambil saya bawa barang ini saya pikir-pikir dulu, saya musyawarahkan sama istri saya. Ya. Itu boleh-boleh saja dalam Islam. Yang berikutnya yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyarul aib, ya. Yaitu proses waktu untuk berpikir ketika adanya aib dalam barang tadi. Disebutkan oleh beliau dalam hal ini, yaitu Abu Suja, wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Ya. Apabila terdapat di barang yang dibeli tadi aib atau cacat, falil mushtari radduhu, maka pembeli tadi boleh untuk mengembalikannya kepada penjualnya. Ya. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Apabila didapatkan di barang yang dibeli itu aib, kekurangan, cacat, falil mushtari radduhu, maka si pembeli itu boleh mengembalikannya kepada penjualnya. Ini namanya khiyarul aib. Ya, khiyarul aib. Disebutkan oleh pensyarah, idza wajada al-mushtari aiban fi sil'ati yanqusu min zamani sil'ati falahu dzalika bitaradi aw kana al-aibu jasmiyan falahu raddu sil'ati 'ala al-fawr. Ya, kalau orang ini namanya khiyarul aib. Jadi begini, saya beli motor ini ya dengan cash, dengan tunai, motor second misalnya. Tapi saya mensyaratkan kalau nanti saya dapatkan cacatnya, ya, maka saya mau mengembalikannya kepada Anda selaku penjual. Namanya khiyarul aib. Ya, kalau nanti ada cacatnya, begini saya dapatkan, maka saya mau mengembalikannya kepada Anda sesegera mungkin, secepatnya. Ini namanya khiyarul aib. Ya. Kalau ada aibnya. Ya.
Karena bisa jadi kan penjual menutup-nutupi, padahal ada aibnya, pernah kecelakaan, pernah jatuh, tapi ditutup-tutupi. Ya. Maka boleh, dan dalam Islam seorang pembeli itu mengajukan khiyarul aib. Kalau ada aibnya, ada cacatnya, saya kembalikan barang ini kepada Anda. Ini namanya khiyarul aib. Ya. Khiyarul aib. Jadi kalau di masyarakat kita saat ini harus ada perjanjian biasanya. Harus ada perjanjian. Ya. Kalau ada perjanjian itu baru boleh dikembalikan. Ya. Kalau nggak ada perjanjian, maka sebagian tempat, sebagian toko itu nggak mau menerima. Ya. Tidak mau menerima. Oleh karenanya, ketika di dalam Islam sendiri itu ada khiyar, maka kita jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa. Makanya kalau ada hal seperti itu kita gunakan. Ini saya cek dulu. Nanti kalau ada cacatnya saya kembalikan. Ya kita bikin perjanjian sama toko atau penjual atau pemilik barang tersebut. Ya kita adakan perjanjian supaya nanti kita tidak menyesal. Ternyata barangnya begini, ternyata barangnya begitu dan sebagainya. Adapun di sebagian tempat, ketika mereka mengatakan di tokonya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya. Berarti ini kan kita harus benar-benar selektif. Ya. Benar-benar memilih, benar-benar kita cek barangnya. Karena di sini kalau ini kan syarat dari pembeli kan ya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini syarat dari pembeli. Kita selaku dari penjual, dari penjual. Kita selaku customer atau pembeli, kita punya pilihan. Ya, kita mau beli di toko tersebut atau tidak. Karena toko itu atau pemilik barang di situ sudah memberikan peraturan, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau kita tetap beli di situ, otomatis kan kita menjatuhkan pilihan kita. Khiyar kita kan nggak ada khiyar di situ kan. Kita selaku customer kita nggak punya hak khiyar lagi. Dan itu kita rela, kita ridho. Ya. Sehingga kalau kita beli di situ, kemudian kita bayar, kita bawa pulang, ternyata kok barangnya ada ini ya sudah. Karena memang kita sudah menjatuhkan hak kita dalam khiyarnya ini sudah dijatuhkan. Ya. Ya cari toko yang lain, kalau barangnya banyak yang menjual, ya cari toko yang lain yang di situ tidak ada syarat seperti tadi barangnya sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Cari toko yang lain yang di situ kita bisa melakukan namanya pilihan atau namanya khiyar. Ya, namanya khiyar. Itu boleh dalam Islam. Ini namanya yang ketiga, yaitu khiyarul aib. Ya, khiyarul aib. Kalau ada aibnya nanti saya kembalikan. Kemudian yang lainnya disebutkan contoh-contoh khiyar yang lain dalam referensi yang lain namanya khiyarul ghabn. Khiyarul al-ghabn. Ya. Maksudnya khiyarul ghabn itu hak pilih karena merasa ada hal yang ganjil atau yang aneh dalam jual beli tadi. Ya. Maksudnya wa yasbutu lil mushtari al khiyar idza ghubina fi si'ri aw fi wasfil mabi wa gharrara bihi taghriran fakhishan wa yadkhulu fihi al buyu'an manhiyu anha allati dzakarna sabiqan. Ya. Khiyarul ghabn itu misalnya kalau ada orang beli motor, ya, beli motor sebelum berpisah ketika di majelis akad tadi, ini saya cek dulu ya nanti harganya. Kalau ternyata ketika sudah dibayar, kalau harganya ternyata jauh di atas harga pasar, maka saya kembalikan barang ini. Namanya khiyarul ghabn. Ya, kan biasanya kan ada orang-orang yang lugu, orang-orang yang nggak tahu harga pasar, kemudian dia beli barang. Ya, ternyata harganya naudzubillah sampai 100% naiknya. Ya. Maka ini boleh namanya khiyarul ghabn. Ya. Kalau dia merasa harganya itu enggak wajar sampai terlalu mahal, maka ketika di akad tadi ini saya bayar sekarang, tapi nanti saya minta namanya khiyarul ghabn. Ya, kalau ternyata saya sampai di rumah,
saya cek atau istri saya ngasih tahu ini harganya terlalu mahal sampai sekian kali lipat misalnya, maka saya mau nanti barang ini saya kembalikan kepada Anda. Ini ada dalam Islam namanya khiyarul ghabn. Ya, khiyarul ghabn. Contoh lagi di zaman sahabat, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini para sahabat ini mereka manusia terpilih, manusia pilihannya. Para sahabat ini Allah ridhoi mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi pernah di antara para sahabat itu, ini sebagai pelajaran juga, bukan berarti kita menjelekkan para sahabat, tidak, tapi sebagai pelajaran. Dan waktu itu Nabi SAW itu jalan di pasar. Beliau jalan di pasar, ya, beliau lihat sahabat itu jualan kurma, tidak sebutkan namanya. Ada salah seorang sahabat itu jualan kurma, ya, salah seorang muslim jualan kurma. Kemudian kurma yang kering itu ditaruh di atas, kurma yang basah ditaruh di bawah. Ya, akhirnya orang kan beli nggak tahu. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kok yang basah ini taruh di bawah? Ya, takut nggak laku nantinya. Ya, takut tidak laku karena kurma yang di bawah ini kehujanan. Ya, maka di sini Nabi SAW tidak menyetujui akan hal itu. Ini sebagai pelajaran. Jadi kalau jual beli intinya itu sampaikan apa sesuai dengan apa yang ada. Ya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ini tadi yang beliau sebutkan. Kemudian disebutkan dalam hal ini yushtaratu li jawazi raddil mabi. Ada syarat-syarat ya yang perlu diperhatikan kalau barang itu mau dikembalikan kepada penjualnya. Tidak langsung saja begitu ya, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah an yakuna al-aibu qadiman mawjudan indal bai' aw hadasal aibu qabla al-qabdi. Jadi barang yang ada aibnya ini yang dikembalikan kepada penjual, aibnya itu harus memang sudah ada di barang tadi sebelum jual beli. Ya. Atau aib itu terjadi ketika akan terjadinya akad. Ya. Jadi jangan ketika kita sudah beli motor, kemudian motor itu kita pakai, kemudian jatuh motornya, akhirnya kita kembali ke dunia ada cacatnya. Padahal itu ulah kita sendiri selaku pembeli. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi aib yang ada dalam barang itu memang sudah ada di barang tadi sebelum barang itu kita beli. Atau ketika barang itu sedang kita beli. Ini baru boleh dikembalikan. Kemudian an yakunal ghalib fi jinsil mabi'i adamu. Ya. Kemudian aibnya ini aib yang cacat yang sangat-sangat mempengaruhi harga. Ya. Kalau aib-aib yang ringan, ya sudah jangan dikembalikan. Kasihan juga penjual. Tapi kalau aibnya itu sangat, misalnya kita beli motor dari si A, ya. Si A ini enggak jujur dalam jual belinya, ada cacat yang disembunyikan, kemudian kita beli. Ternyata setelah kita pakai ada cacatnya. Kalau kita jual lagi motor ini harganya langsung jatuh. Ini namanya cacat atau aib yang sangat-sangat mempengaruhi harga. Ya. Maka ini harus kita kembalikan lagi kepada si A tadi. Karena dia tidak jujur dalam hal ini. Ya, tidak jujur. Ya. Karena sangat-sangat mempengaruhi harga jual kembali barang tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, i'lamul mushtari al-bai' 'alal faur. Ya. Barang yang kita dapatkan cacatnya tadi harus segera kita kembalikan kepada pembeli tadi. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita beli HP, ternyata HP-nya setelah kita pakai kok begini-begini, ya sudah. Dan kalau ini kita biarkan itu mempengaruhi harga jual, maka kita segera kembalikan. Ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau ditunda kan semakin mempengaruhi harga jual lagi. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ini disebutkan oleh beliau. Sebutkan ada permasalahan. Idza ishtaratal bai'u as-salamata minal uyub wa annahu la yahiqqu lil mushtari an yarudda syai'an mabi' li sababil aib fa namdur idza kana al-bai'u hayawanan fa innahu yabru wa yasrifu syar' amma idza kana al-mabi'u ghairu hayawanin fa inna syar'u batil. Ya. Apabila penjual itu memberikan syarat, ya, mensyaratkan saya tidak menerima komplain dari barang yang saya jual ini.
insya Allah barang yang saya jual ini nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya. Ya, maka ya lihat, ini kembali kepada pilihan pembeli tadi. Kalau dia mau menerima, ya sudah jadi. Kalau dia nggak mau menerima, oh saya nggak bisa menerima syarat seperti ini. Ya, saya tidak mau menerima syarat seperti hal tersebut. Ini tadi contoh-contoh namanya khiyar atau pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Ya. Kemudian berikutnya di sini beliau mengatakan wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Ini permasalahan yang lain. Ya, masih dalam jual beli. Yaitu wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Tidak boleh menjual buah secara umum kecuali sudah tampak kematangannya. Ya. Sudah tampak akan kematangannya. Maksudnya bagaimana? Wala yajuzu bai'is samarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bai'is simari hatta yabdu salahuha. Rawahul khamsah. Karena kenapa dalam mazhab Syafi'i ini disebutkan tidak boleh menjual buah ya sampai benar-benar tampak akan matangnya. Misalnya orang jualan buahnya ini masih di pohon. Ya, masih mentah-mentah gitu. Ya. Buahnya masih mentah-mentah. Ya belum jelas. Kemudian dijual. Dia karena butuh uang, orang yang punya pohon, misalnya pohon apa ya, pohon rambutan atau pohon apa. Dia butuh uang, akhirnya dia jual. Ini rambutan atau buah yang ada di pohon ini, saya jual kepada kamu. Ya. Padahal masih mentah-mentah. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama buah itu matang, bisa dikonsumsi. Kemungkinan yang kedua buah itu rusak, nggak bisa dikonsumsi. Ini kan ada semacam ketidakjelasan. Kalau kita bahas waktu-waktu yang lalu itu horor, ada unsur horor, ada ketidakjelasan. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, naha an bai'is simari hatta yabduwa salahuha. Ada seorang sahabat mengatakan Nabi SAW itu melarang menjual buah sampai jelas akan kematangannya. Ya. Kalau sudah matang, sudah layak dijual, baru boleh silakan dijual, walaupun belum dipanen, belum diambil dari pohonnya. Ya, tapi kan sudah jelas itu matang. Kalau sudah dijual, tinggal nanti diproses, diambil, diserahkan kepada pembeli. Ya. Jadi ini untuk menutup pintu tadi adanya ketidakjelasan. Beda lagi kalau kita beli pohonnya, buahnya itu ngikut. Ya. Jadi ada orang namanya beli tanah kan, di situ kan ada pohon-pohonnya. Kemudian pohon itu berbuah. Karena orang ini beli tanahnya, ada pohonnya, maka buah-buah yang di situ nggak berpengaruh. Ya, jadi kalau dia beli tanah, kemudian ada pohon-pohon ditanam-tanami di situ, ternyata kok ada pohon ini, pohon itu, ternyata buahnya kok nggak matang, maka ini nggak masalah. Karena yang memang awalnya orang ini beli tanahnya, bukan beli buah yang ada di pohon di tanah tersebut. Ya, harus dibedakan. Ini di antara yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sedikit masih berkaitan dengan jual beli dalam hal ini.
Baik, kita sedang lanjutkan sedikit perkataan beliau dalam masih berkaitan dengan pembahasan ini. Wala bai'u ma fihi riba bi jinsi radban illa laban. Dan tidak boleh menjual komoditi riba ya yang sejenisnya dalam keadaan basah kecuali susu. Apa maksud dari perkataan beliau ini? Wala yajuzu wala bai'u ma fihi riba bi jinsi radban illa laban. Tidak boleh menjual komoditi yang berlaku dalamnya riba dalam keadaan basah kecuali susu. Maksudnya di sini contohnya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naha anil muzabanah. Wal muzabanatu ishtira'u samari bitamri kailan. Ya. Jadi yang dilarang kalau seseorang itu membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah di kilo. Misalnya ada kurma yang masih di pohon. Kemudian ada orang bawa kurma 1 kilo sudah dikresek. Ya. Saya beli kurma kamu yang di pohon itu. Kemudian saya tukar dengan kurma yang sudah saya kilokan di sini sudah matang. Ini dilarang. Ya. Ini dilarang. Karena apa? Karena ada unsur ketidakjelasan. Kurma yang masih di pohon ini berapa jumlahnya? Berapa beratnya? Kan kurma dengan kurma itu kan harus sama ya. Kalau kurma 1 kilo harus ditukar dengan kurma 1 kilo, nggak boleh ada yang lebih. Dan harus tunai. Ini kan kita sudah bahas di pekan yang lalu. Kalau komoditi riba sejenis itu harus sama takarannya dan harus tunai. Ya, sehingga tidak boleh orang itu menukar kurma 1 kilo, ya dia bawa di keranjang, saya tukar dengan kurma yang masih di pohon-pohon kamu tadi, ya, yang itu belum tentu 1 kilo bahkan bisa jadi lebih. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jual beli gandum dengan gandum. Ya, jadi ada gandum yang masih di dalam bulirnya. Kemudian ada gandum yang sudah dikeluarkan dari bulirnya, kemudian ditukar. Ini gandum yang sudah dikeluarkan dari bulirnya 1 kilo. Ternyata ada gandum yang masih belum dikeluarkan. Ini ketidakjelasan. Disamakan beratnya baru diserahkan secara tunai, ini baru diperbolehkan. Ya. Ini dinamakan dengan bai'ul muzabanah. Ya, bai'ul muzabanah. Dan wala tajuzul ariyatu ila lihajati sahibil ha'id ilal bai'i aw lihajatil mushtari ila rutabi. Ya. Boleh misalnya menukar antara kurma yang basah dengan kurma yang kering kalau memang ada kebutuhan. Ya. Ada kebutuhan. Walaupun tetap dengan jumlah yang sama. Jumlah yang sama. Misalnya ada orang punya kurma kering, tamar gitu ya. Kemudian orang ini pengen rutop. Rutop itu kurma yang basah. Ya, kurma yang basah. Maka silakan terjadi jual beli atau tukar menukar, tapi dengan syarat harus sama. Beratnya harus sama dan diserahkan dengan tunai. Kecuali dalam hal ini susu, illal laban. Disebutkan oleh pensyarah wa yasihu bai'ul labani bil labani li'annahu halatun kama fayasihu bai'ul labanil baqari banan dhani bi syarti tamasul wal khulul wat taqabul. Ya. Kecuali susu dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh pensyarah buku ini boleh seseorang menjual susu sapi dengan susu kambing. Ya. Kan sama-sama susu, ini susu sapi ditukar dengan susu kambing. Susu sapinya mungkin 1 liter atau 2 liter, susu kambingnya mungkin 1 liter. Enggak tahu mana yang lebih mahal, susu kambing atau susu sapi. Ya. Pokoknya tapi enggak beda volumenya. Yang susu sapi ngasih 2 liter, yang susu kambing cuma 1 liter. Ya. Sama-sama susu tapi beda beda volumenya, tapi harus dilakukan dengan tunai. Ya, dengan tunai. Ini disebut wa yasihu bai'ul labani bil labani, dan boleh menukar susu kambing dengan susu sapi
Ya, dengan perbedaan volume, tapi harus dilakukan. Tapi bisa titamassul harus sama. Mohon maaf, harus sama. Ya, susu kambingnya 1 liter, susu sapinya 1 liter, dan harus dengan tunai. Harus dengan tunai. Ini yang disebutkan oleh beliau. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Jadi kita membahas tentang ini ya, al-khiyar, yaitu hak-hak dalam jual beli, hak-hak untuk memilih dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang jual beli salam. Mungkin kita pernah baca, pernah mendengar jual beli salam itu kayak gimana. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang mau bertanya, insyaallah nanti mungkin habis sholat kita buka forum diskusi ya. Karena kalau kita buka tanya jawab sekarang, khawatirnya pertanyaannya panjang, jawabnya juga lama, dan ada yang punya keperluan, maka ini tidak memungkinkan. Insyaallah kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya habis sholat isya. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.